Tidak banyak yang menyadari bahwa pernah ada satu masa dalam sejarah dunia ketika bahasa Arab menjadi kunci untuk memahami ilmu pengetahuan global. Bukan hanya ilmu agama, tetapi kedokteran, matematika, astronomi, kimia, hingga filsafat. Pada masa itu, siapapun yang ingin disebut cendekiawan, baik ia Muslim, Yahudi, maupun Nasrani, harus menguasai bahasa Arab. Tanpa itu, pintu ilmu tertutup rapat. Namun untuk memahami bagaimana bahasa Arab bisa mencapai posisi tersebut, kita perlu mundur jauh ke belakang, ke masa sebelum Islam datang dan mengubah arah sejarah. Sebelum abad ke-7 Masehi, dunia ilmu pengetahuan bersifat terfragmentasi dan eksklusif. Di wilayah Romawi Timur dan Eropa, bahasa Yunani dan Latin menjadi bahasa ilmu, tetapi hanya dipahami oleh kalangan terbatas. Ilmu filsafat, kedokteran, dan matematika beredar di lingkaran elit, jauh dari masyarakat umum. Di Persia, bahasa Pahlawi digunakan dalam tradisi intelektual Zoroastrian, sementara di India, teks-teks ilmiah ditulis dalam Sanskerta yang kompleks. Setiap peradaban menyimpan ilmunya sendiri, jarang terbuka untuk lintas budaya. Di Jazirah Arab sendiri, sebelum Islam, masyarakatnya dikenal sebagai bangsa lisan. Mereka unggul dalam syair, sastra, dan retorika, tetapi tidak memiliki tradisi ilmiah tertulis yang mapan. Tulisan jarang digunakan, dan ilmu tidak dibukukan secara sistematis. Bahasa Arab kala itu hidup dalam hafalan, pasar-pasar syair, dan tradisi oral. Segalanya berubah ketika Al-Quran diturunkan. Turunnya Al-Quran dalam bahasa Arab bukan hanya peristiwa keagamaan, tetapi juga peristiwa peradaban. Al-Quran menantang manusia untuk membaca, berpikir, merenung, dan menuntut ilmu. Ayat-ayatnya mendorong penggunaan akal, pengamatan alam, dan pencarian pengetahuan. Bahasa Arab yang sebelumnya dominan secara sastra, kini mendapat beban intelektual baru, menjadi bahasa wahyu. Sejak saat itu, bahasa Arab tidak lagi sekadar alat komunikasi suku, melainkan bahasa ilmu dan pemikiran. Al-Quran memaksa umat Islam awal untuk menjaga ketepatan bahasa, memahami makna kata, dan menafsirkan teks dengan hati-hati. Dari sinilah lahir disiplin-disiplin awal, seperti ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, dan balaghah. Semuanya menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu selanjutnya. Selain itu, Islam membawa konsep bahwa ilmu adalah ibadah dan menuntut ilmu adalah kewajiban. Prinsip ini menghapus sekat elitisme intelektual yang sebelumnya menguasai dunia. Ilmu tidak lagi dimonopoli oleh kelas tertentu, tetapi didorong untuk dipelajari, diajarkan, dan diwariskan. Pada fase inilah, bahasa Arab mulai bersiap memainkan peran yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan, menjadi wadah utama ilmu pengetahuan dunia. Namun proses itu tidak terjadi seketika. Ia akan melalui tahap panjang, melibatkan kekuasaan politik, gerakan penerjemahan besar-besaran, dan lahirnya para ilmuwan lintas bangsa yang menulis dalam satu bahasa yang sama, bahasa Arab. Di titik inilah, kisah besar itu sebenarnya baru dimulai. Setelah bahasa Arab kokoh sebagai bahasa wahyu dan fondasi keilmuan umat Islam, perubahan besar berikutnya datang melalui ekspansi politik dan administratif Islam. Dalam waktu kurang dari 1 abad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, wilayah kekuasaan Islam membentang luas, mencakup Syam, Mesir, Persia, Afrika Utara, hingga sebagian Asia Tengah. Wilayah-wilayah ini sebelumnya merupakan pusat peradaban besar dengan tradisi ilmu yang matang. Keunikan ekspansi Islam bukan hanya pada wilayahnya, tetapi pada cara Islam mengelola keberagaman. Umat Islam tidak memusnahkan tradisi intelektual yang ada. Sebaliknya, mereka menyerap, menjaga, dan kemudian mengolahnya. Bahasa Arab, yang telah menjadi bahasa Al-Quran dan administrasi negara, perlahan menggantikan bahasa-bahasa lokal sebagai bahasa resmi pemerintahan dan ilmu. Pada masa dinasti Umayyah, terutama di bawah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa administrasi negara. Arsip, dokumen hukum, dan sistem birokrasi yang sebelumnya menggunakan Yunani atau Persia
dialihkan ke bahasa Arab. Langkah ini tampak politis, tetapi dampaknya jauh lebih besar. Bahasa Arab menjadi bahasa persatuan lintas bangsa dan budaya. Perubahan ini menciptakan kondisi unik dalam sejarah dunia. Seorang Persia, Mesir, Arab, atau Andalusia dapat berkomunikasi dan bertukar gagasan ilmiah dalam satu bahasa yang sama. Bahasa Arab tidak lagi dimiliki oleh satu etnis, melainkan menjadi bahasa peradaban Islam. Banyak tokoh non-Arab seperti Sibawayh dalam ilmu bahasa atau Ibnu Sina dalam kedokteran menulis karya agung mereka dalam bahasa Arab, meskipun bukan bahasa ibu mereka. Seiring stabilnya pemerintahan dan meluasnya wilayah, perhatian umat Islam mulai bergeser dari penaklukan fisik menuju penaklukan intelektual. Dorongan Al-Quran dan hadis tentang keutamaan ilmu menemukan momentumnya. Kebutuhan untuk memahami dunia, mengelola negara, menentukan waktu ibadah, dan mengobati penyakit mendorong berkembangnya ilmu-ilmu rasional dan empiris. Bahasa Arab terbukti memiliki keunggulan struktural yang mendukung perkembangan ilmu. Sistem katanya yang berbasis akar kata memungkinkan pembentukan istilah ilmiah yang presisi dan konsisten. Satu akar kata bisa melahirkan berbagai istilah turunan dengan makna yang saling berkaitan. Hal ini memudahkan penyerapan konsep-konsep baru tanpa kehilangan kejelasan makna. Pada tahap ini, bahasa Arab mulai berfungsi sebagai wadah pengetahuan global, meskipun belum mencapai puncaknya. Tradisi keilmuan masih berkembang secara terpisah di berbagai wilayah, dan karya-karya besar dari peradaban Yunani, Persia, dan India masih berada dalam bahasa aslinya. Namun fondasi terpenting telah terbentuk, satu bahasa bersama, satu visi keilmuan, dan satu peradaban yang menghargai ilmu sebagai jalan mendekat kepada Tuhan. Kondisi inilah yang kelak melahirkan salah satu gerakan intelektual terbesar dalam sejarah manusia, sebuah fase ketika bahasa Arab tidak hanya menyimpan ilmu umat Islam, tetapi juga menjadi jembatan yang menyatukan warisan ilmu dunia. Puncak perubahan posisi bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dunia terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Jika pada fase sebelumnya bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dan komunikasi lintas wilayah, maka pada periode ini ia menjelma menjadi bahasa utama ilmu pengetahuan global. Perubahan ini tidak berlangsung secara alami semata, melainkan melalui sebuah proyek peradaban yang terencana dan berjangka panjang. Ketika pusat kekuasaan berpindah ke Baghdad pada abad ke-8 Masehi, kota ini dirancang bukan hanya sebagai ibu kota politik, tetapi juga sebagai pusat intelektual dunia. Para Khalifah Abbasiyah memahami bahwa kekuatan sebuah peradaban tidak hanya diukur dari luas wilayah atau kekuatan militer, melainkan dari penguasaan ilmu pengetahuan. Dari sinilah lahir kebijakan yang mendorong pengumpulan, penerjemahan, dan pengembangan ilmu dari berbagai peradaban. Lembaga yang paling sering disebut dalam konteks ini adalah Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Tempat ini bukan sekadar perpustakaan, melainkan pusat riset, penerjemahan, dan diskusi ilmiah. Para ilmuwan dari berbagai latar belakang agama dan etnis, Muslim, Yahudi, Nasrani, bekerja berdampingan menerjemahkan karya-karya penting dari bahasa Yunani, Suryani, Persia, dan Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan ini dilakukan secara sistematis. Karya-karya Aristoteles, Galen, Hippocrates, Euclid, Ptolemy, serta teks-teks matematika dan astronomi India diterjemahkan dengan standar ketelitian tinggi. Bahasa Arab berfungsi sebagai bahasa penyaring, bukan sekadar penyalin. Istilah-istilah teknis diciptakan, diperhalus, dan distandarkan, sehingga bahasa Arab mampu memuat konsep-konsep ilmiah yang kompleks. Yang membuat fase ini unik adalah kenyataan bahwa penerjemahan tidak berhenti pada pengalihan bahasa. Para ilmuwan Muslim mengkritik, mengoreksi, dan mengembangkan ilmu yang mereka terima. Bahasa Arab menjadi medium dialog ilmiah, tempat teori diuji dan disempurnakan. Dari sinilah lahir karya-karya orisinal yang melampaui sumber aslinya. Dalam bidang matematika, bahasa Arab melahirkan sistem aljabar yang terstruktur. Dalam kedokteran, ia menjadi bahasa standar pendidikan medis. Dalam astronomi dan geografi, ia digunakan untuk menyusun tabel perhitungan dan peta dunia.
Semua disiplin ini ditulis, diajarkan, dan diperdebatkan dalam bahasa Arab, menjadikannya bahasa sains internasional pada masanya. Menariknya, dominasi bahasa Arab dalam dunia ilmu tidak mematikan bahasa-bahasa lain. Bahasa Arab justru berfungsi sebagai bahasa penghubung, memungkinkan ilmu dari berbagai peradaban saling bertemu dan berkembang. Seorang ilmuwan di Asia Tengah dapat mempelajari pemikiran Yunani yang telah disaring dan dikembangkan di Baghdad, lalu menambahkannya dengan pengamatannya sendiri. Pada titik inilah bahasa Arab mencapai status yang belum pernah diraih sebelumnya oleh bahasa manapun, menjadi bahasa global ilmu pengetahuan lintas agama, etnis, dan wilayah. Dunia untuk pertama kalinya memiliki satu bahasa ilmiah yang digunakan secara luas, konsisten, dan produktif. Namun kejayaan ini bukan akhir dari perjalanan. Justru dari sinilah pengaruh bahasa Arab akan melintasi batas peradaban Islam dan memasuki panggung sejarah Eropa, membawa serta ilmu yang kelak akan mengubah wajah dunia modern. Ketika gerakan penerjemahan mencapai kematangan, bahasa Arab tidak lagi sekadar wadah pengetahuan lama, tetapi berubah menjadi bahasa penciptaan ilmu baru. Inilah fase ketika karya-karya orisinal lahir dalam jumlah besar, dan bahasa Arab digunakan untuk mengekspresikan penemuan, teori, serta metode ilmiah yang sebelumnya tidak dikenal dunia. Dalam bidang kedokteran, bahasa Arab menjadi bahasa standar pendidikan medis selama berabad-abad. Karya ensiklopedis yang membahas anatomi, diagnosis, dan pengobatan ditulis secara sistematis dan mudah dipelajari. Rumah sakit di Baghdad, Damaskus, dan Kairo menggunakan buku-buku berbahasa Arab sebagai rujukan utama. Istilah-istilah medis yang presisi memungkinkan diskusi ilmiah yang tajam dan berkelanjutan, sesuatu yang sulit dicapai tanpa bahasa ilmu yang mapan. Matematika juga mengalami lonjakan besar. Konsep aljabar, sistem angka desimal, dan metode perhitungan praktis dikembangkan dan disebarluaskan melalui karya berbahasa Arab. Bahasa ini memungkinkan penyusunan rumus dan penjelasan logis yang ringkas namun mendalam. Melalui bahasa Arab, matematika tidak lagi menjadi ilmu abstrak yang terbatas, tetapi alat praktis untuk perdagangan, arsitektur, dan astronomi. Dalam bidang optik dan fisika, pendekatan eksperimental mulai mendapatkan tempat. Pengamatan cahaya, penglihatan, dan bayangan dicatat secara sistematis. Bahasa Arab digunakan untuk menjelaskan proses ilmiah dengan struktur argumentasi yang jelas, menandai pergeseran dari spekulasi filosofis menuju metode berbasis pengamatan dan percobaan. Astronomi dan geografi pun berkembang pesat. Bahasa Arab menjadi bahasa tabel astronomi, peta dunia, dan penentuan koordinat. Kebutuhan keagamaan seperti penentuan waktu sholat dan arah kiblat berpadu dengan rasa ingin tahu ilmiah, melahirkan karya-karya yang menyatukan presisi matematika dengan observasi empiris. Hasilnya adalah pemahaman yang lebih akurat tentang pergerakan benda langit dan bentuk bumi. Keistimewaan fase ini terletak pada kenyataan bahwa bahasa Arab berhasil menyatukan ilmu rasional dan nilai spiritual. Para ilmuwan tidak melihat kontradiksi antara iman dan sains. Justru, bahasa Arab memungkinkan keduanya berdialog dalam satu kerangka pemikiran. Ilmu dipandang sebagai sarana memahami ciptaan Tuhan, bukan sebagai ancaman bagi keyakinan. Pada masa ini, universitas-universitas dan pusat studi di dunia Islam menarik pelajar dari berbagai wilayah. Bahasa Arab menjadi syarat utama untuk mengakses ilmu. Seorang penuntut ilmu dari Afrika Utara, Asia Tengah, atau Eropa Selatan harus belajar bahasa Arab jika ingin memahami kedokteran, matematika, atau astronomi tingkat tinggi. Hal ini menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa internasional akademik, jauh sebelum konsep tersebut dikenal dalam dunia modern. Dominasi bahasa Arab dalam dunia sains berlangsung selama beberapa abad, menciptakan tradisi keilmuan yang kaya dan berlapis. Namun pengaruhnya tidak berhenti di dalam wilayah Islam. Melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan penerjemahan, ilmu berbahasa Arab perlahan menembus Eropa dan membentuk fondasi kebangkitan intelektual di sana. Ketika bahasa Arab mencapai puncaknya sebagai bahasa ilmu dunia, pengaruhnya mulai melampaui batas peradaban Islam. Kontak antara dunia Islam dan Eropa, melalui perdagangan,
perang, dan interaksi budaya, membuka jalan bagi perpindahan ilmu pengetahuan dalam skala besar. Pada fase inilah, bahasa Arab berperan sebagai jembatan utama yang menghubungkan ilmu klasik dan dunia modern. Wilayah yang paling menentukan dalam proses ini adalah Andalusia dan Sisilia. Di kota-kota seperti Cordoba, Toledo, dan Seville, perpustakaan besar dan pusat-pusat studi berbahasa Arab menarik perhatian para cendekiawan Eropa. Mereka datang bukan sebagai penangkluk, melainkan sebagai pencari ilmu. Bahasa Arab menjadi pintu masuk menuju pengetahuan yang telah lama hilang dari Eropa pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Gerakan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Latin mulai berkembang pesat pada abad ke-12 Masehi. Di Toledo, para penerjemah menerjemahkan karya-karya kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat dari Arab ke Latin. Karya-karya tersebut bukan hanya terjemahan teks Yunani asli, melainkan hasil pengembangan ilmuwan Muslim selama berabad-abad. Dengan kata lain, Eropa tidak menerima ilmu mentah, tetapi ilmu yang telah diuji, disempurnakan, dan disistematisasi. Melalui proses ini, istilah Arab masuk ke dalam bahasa Eropa. Kata-kata seperti aljabar, alkohol, algoritma, zenit, dan azimut menjadi bagian dari kosakata ilmiah Barat. Ini menunjukkan betapa kuatnya posisi bahasa Arab dalam membentuk struktur ilmu modern. Bahkan ketika bahasa Arab tidak lagi digunakan secara langsung, jejaknya tetap hidup dalam terminologi sains. Universitas-universitas awal Eropa seperti di Bologna, Paris, dan Oxford menggunakan buku-buku hasil terjemahan dari Arab sebagai rujukan utama. Selama berabad-abad, karya-karya kedokteran dan filsafat yang berasal dari tradisi Islam menjadi teks wajib dalam kurikulum. Tanpa memahami warisan ilmu berbahasa Arab, kebangkitan intelektual Eropa tidak mungkin terjadi dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Yang menarik, peralihan bahasa ilmu ini tidak menghapus peran bahasa Arab secara seketika. Selama beberapa abad, bahasa Arab dan Latin hidup berdampingan sebagai bahasa ilmu. Namun seiring menguatnya kekuasaan politik dan budaya Eropa, bahasa Latin kemudian menggantikan peran bahasa Arab sebagai bahasa akademik utama di Barat. Dari sinilah tongkat estafet bahasa ilmu berpindah. Meskipun demikian, harus dicatat bahwa dominasi bahasa Latin dan kemudian bahasa-bahasa Eropa modern berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh bahasa Arab. Bahasa Arab telah menjalankan perannya sebagai penjaga, pengembang, dan penyampai ilmu pengetahuan lintas peradaban. Perjalanan ini menunjukkan bahwa bahasa ilmu tidak pernah statis. Ia berpindah mengikuti dinamika kekuasaan, budaya, dan komitmen suatu peradaban terhadap ilmu. Dari titik ini, sejarah memasuki fase reflektif. Mengapa bahasa Arab yang pernah begitu dominan perlahan kehilangan posisinya? Dan pelajaran apa yang bisa dipetik dari perubahan tersebut? Kemunduran peran bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dunia tidak terjadi karena kelemahan bahasa itu sendiri, melainkan akibat perubahan besar dalam dinamika peradaban. Sejarah menunjukkan bahwa bahasa ilmu selalu mengikuti siapa yang memimpin dalam produksi pengetahuan, bukan sebaliknya. Ketika pusat-pusat ilmu di dunia Islam melemah, peran bahasa Arab pun perlahan menyusut. Salah satu faktor utama adalah fragmentasi politik. Setelah masa keemasan Abbasiyah, dunia Islam terpecah ke dalam banyak kekuasaan kecil yang seringkali saling bertentangan. Stabilitas yang sebelumnya menopang riset dan pendidikan jangka panjang mulai goyah. Tanpa perlindungan politik dan pendanaan yang konsisten, pusat-pusat ilmu kehilangan daya dorongnya. Faktor lain adalah perubahan orientasi intelektual. Tradisi kritik, eksperimen, dan pengembangan ilmu yang sebelumnya hidup mulai melemah. Ilmu tetap dipelajari, tetapi tidak lagi dikembangkan secara agresif seperti pada masa sebelumnya. Ketika produksi ilmu melambat, bahasa yang menjadi medianya ikut terdampak. Di saat yang sama, Eropa mengalami kebangkitan intelektual yang cepat. Setelah menyerap ilmu dari dunia Islam melalui bahasa Arab, mereka mulai mengembangkan tradisi ilmiah sendiri. Bahasa Latin dan kemudian bahasa-bahasa nasional Eropa menggantikan peran bahasa Arab sebagai bahasa ilmu. Perubahan ini diperkuat oleh penemuan mesin cetak, kolonialisme, dan ekspansi global Eropa. Namun kemunduran ini tidak menghapus fakta sejarah yang mendasar. Bahasa Arab pernah menjadi bahasa ilmu dunia selama berabad-abad. Dalam periode tersebut,
bahasa Arab menjadi medium utama bagi sains, filsafat, dan pemikiran rasional manusia. Ia menyatukan berbagai peradaban dan memungkinkan dialog ilmiah lintas agama serta budaya dalam skala global. Pelajaran terpenting dari sejarah ini adalah bahwa kejayaan suatu bahasa tidak bergantung pada asal-usul etnisnya, melainkan pada komitmen peradaban penuturnya terhadap ilmu, keterbukaan, dan kerja intelektual serius. Ketika umat Islam menjadikan ilmu sebagai ibadah dan bahasa Arab sebagai alatnya, lahirlah peradaban yang memimpin dunia. Ketika semangat itu memudar, posisi tersebut berpindah ke tangan lain. Sejarah bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dunia bukan sekadar nostalgia masa lalu, tetapi cermin bagi masa kini. Ia mengajarkan bahwa kebangkitan intelektual tidak mungkin terjadi tanpa bahasa yang dihargai, ilmu yang dikembangkan, dan budaya berpikir yang sehat. Bahasa hanyalah alat, tetapi alat itu bisa menjadi sangat kuat ketika digunakan oleh peradaban yang mencintai ilmu. Dengan memahami perjalanan ini, kita tidak hanya mengenang apa yang pernah terjadi, tetapi juga memahami apa yang mungkin terjadi kembali jika prinsip-prinsip yang sama dihidupkan. Sejarah telah menunjukkan jalannya. Tinggal bagaimana umat manusia, khususnya umat Islam, mau belajar darinya.